القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين، خصوصا إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين، وإلى أرواح سادتنا أئمتنا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كافة العشرة المبشرين بالجنة، الأرواح بابا فاطمة الزهراء، سيدنا أبو بكر خديجة الكبرى، سيدنا أبو بكر عائشة الرضا، وسيدنا الإمام حسن مولانا الحسين، وسيدنا حمزة والعباس عبد الله بن عباس، الأرواح كافة أهل بدر وأهل أحد وأهل الحديبية الشبيكة والبكية وجميع أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله وأمة رسول الله، وعلى كافة الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، إلى أرواح جميع العلماء والصلحاء هذه البلدة وهذه القرية بركة، ووالدنا ووالدهم وأباتنا وأباتهم، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ويتوب علينا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، أن الله أن يرزقنا ما رزقت الصالحين، وهب لنا ما وهبت الصالحين، وبارك لنا ما باركت الصالحين، وأعطنا ما أعطيت الصالحين بهذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Ikhlas 3 kali, surat Qul Huwallahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, para ayahanda serta bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah kita bersama-sama membuka hati kita dan kita isi yang pertama dengan niat. Ya Allah, duhai Allah, sengaja aku berzikir, bermuhasabah, bertasbih dan bersolawat semata-mata karenamu ya Allah. Alhamdulillah, semoga dengan langkah yang pertama, yaitu kita sama-sama sudah berniat yang akan kita lakukan nantinya, yang akan kita baca nantinya, sudah diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada malam hari ini kita betul-betul dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul dipantau oleh Allah, dimonitor oleh Allah, dan kita yakinkan hal itu. Monitor kita dari kamera yang ada depan kita itu hanya sesaat, mungkin hanya pada saat kita sedang beraktivitas pada malam hari ini saja. Sehabis itu akan dihentikan pantauannya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Allah memonitor kita, memantau kita, mengamera kita itu tidak ada henti-hentinya. Mulai daripada kita
Yakinkan ketika kita duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, jangankan zahir kita, batin kita pun dipantau oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan nanti kita berzikir di tempat yang mulia ini, sampai nanti kita keluar, sampai nanti ke rumah kita masing-masing, sampai esok hari dan seterusnya, tidak lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamera Allah selalu mengarah kepada kita, berikut keluarga kita, keluarga besar kita. Maka siapa di antara kita yang ketika merasa dipantau oleh Allah dan menyadari, kemudian tidaklah kita berbuat, berperilaku, beraktivitas, melainkan penuh dengan kehati-hatian, selalu diniatkan kesemuanya itu beribadah kepada Allah. Kita mulai daripada malam hari ini berzikir, niatkan ibadah. Kemudian kita di rumah nanti beristirahat, tidur, juga diniatkan ibadah. Berikut mungkin besok karena hari libur, kita aktivitasnya menuju tempat-tempat yang dituju, baik itu perbelanjaan dan sebagainya, diniatkan juga ibadah. Dan seterusnya kita niatkan beribadah kepada Allah, agar semua yang kita lakukan itu mempunyai nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sia-sia waktu dan kesempatan kita, bermakna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang yang beruntung, orang yang cerdas. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seperti yang disampaikan oleh baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas manakala orang yang selalu mendekatkan dirinya dalam segala aspek untuk Allah, kepada Allah, dan merasa dirinya dari Allah. Semuanya yang kita lakukan itu kita niatkan semata-mata untuk bisa merapat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berzikir supaya kita bisa dekat dengan Allah. Kita bisa melaksanakan sholat, kita niatkan supaya bisa dekat dengan Allah. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan semata-mata supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menjadikan kita ini nantinya di saat dipanggil untuk menghadap Allah, kita digolongkan dengan husnul khatimah, orang-orang yang masa akhir daripada riwayat hidupnya itu tergolong baik. Itu yang kita selalu minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Tapi perlu kita usaha, di mana usaha kita semua, rangkaian hidup kita, kita niatkan untuk semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dunia yang sangat singkat ini, kalau kita tidak cerdas, tidak pandai, tidak banyak mengumpulkan pundi-pundi pahala, untuk nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang menyesal nantinya, menjadi orang yang merugi nantinya, menjadi orang yang bangkrut, naudzubillah nantinya. Jangan sampai itu terjadi dengan diri kita. Apalagi usia kita sudah tidak muda lagi, berarti sudah banyak berkurang usia kita. Harus kita sadari bahwasanya lebih banyak berkurang usia kita, harus kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, karena akan lebih dekat lagi mencapai masa finish riwayat kita di dunia. Nah, ini yang kita nantikan di saat finish riwayat kita di dunia. Apakah kita direken ya semua hidup kita ini baik sehingga kita menghadap kepada Allah menjadi orang yang baik dan membawa hati yang baik, atau sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Maka persiapkan diri kita. Ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini adalah suatu kesempatan yang sangat menguntungkan buat kita, dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah karunia, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Ini saat-saat yang istimewa. Ini saat-saat yang mulia bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat yang jarang sekali dapati oleh manusia, melainkan mereka orang yang mempunyai hati yang bersih dan keinginan yang kuat. Allah panggil untuk bisa hadir ke tempat seperti ini, dan inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Masa-masa di mana kita bisa bermuhasabah, masa-masa di mana kita bisa berzikir kepada Allah, masa-masa kita bisa bertaqarrub, bisa mendekatkan diri kita perantara tasbih kita, perantara zikir kita, perantara sholawat kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masa-masa istimewa, masa-masa yang agung, masa-masa yang sangat menjadikan kenangan manis buat kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Karena masa-masa seperti inilah yang akan menjadi menopang kita kelak di yaumil qiyamah. Kita berkedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai kita bisa betul-betul membuka hati kita, bisa membuka telinga kita, kemudian bisa memejamkan mata kita, kemudian bisa mencucurkan air mata kita karena khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha mendekatkan diri kita kepadanya, dengan berusaha kita mengharap ridha darinya, mengharap rahmat darinya, mengharap keberkahan darinya. Maka air mata kita itu akan menjadi kebahagiaan kelak di yaumil qiyamah. Satu tetesnya itu adalah menjadi tetesan kebahagiaan kelak di yaumil qiyamah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita berusaha pada malam hari untuk bisa membuka hati kita dengan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sebesar-besarnya. Kemudian kita isi hati kita dengan berzikir kepada Allah, dengan bertasbih kepada Allah, dengan beristighfar, memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar kepada kita, manakala kita seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita ini dilepaskan ruh kita dari batang tubuhnya. Sekarang kita bayangkan bersama-sama ya ikhwan, ayahanda dan bunda kita. Kita pejamkan mata kita, kemudian kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan ruh kita dari batang tubuh kita. Kemudian batang tubuh kita yang tanpa ruh tadi itu ditidurkan di tengah rumah kita. Kemudian banyak orang, khususnya keluarga-keluarga kita, yang mendatangi, yang disebut dengan takziah. Satu persatu memandang wajah kita, kemudian satu persatu juga mendoakan kita, yang datang ke rumah kita, yang menyaksikan keberadaan kita, yang dihadiri oleh keluarga besar dan sahabat-sahabat kita. Dan pada saat itu kita meskipun sudah dikategorikan intiqal ila rahmatillah atau meninggal, maka kita dapat mengetahui siapa yang hadir di sekitar kita. Kemudian juga kita tahu siapa yang memandikan kita, yang menggosok-gosok bagian tangan kita, yang menggosok bagian kaki kita, yang menggosok bagian perut kita, yang mengusap wajah kita. Kita mengetahui mereka satu persatu. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, ketika kita dibungkus oleh orang-orang yang ahli mengafani kita, 1 lembar, 2 lembar, sampai 3 lembar, kita mengetahui siapa yang mengafani kita, berapa orang yang ikut serta mengafani kita. Begitu juga kita menyaksikan siapa yang menyolatkan kita, imamnya siapa dan makmumnya siapa. Bayangkan itu, meskipun secara zahirnya kita sudah meninggal, tidak ada dapat mengetahui mungkin kita karena mata kita menjam,
dibungkus oleh kain kafan, tapi Rasulullah memberikan khabar kepada kita, memberikan berita kepada kita. Pada saat kita sedang disembahyangkan, maka kita mengetahui siapa orang yang menyembahyangkan kita. Berapa jumlahnya kita tahu. Begitu juga ketika kita diangkat, kemudian kita dibawa dan diletakkan di keranda, kemudian dimasukkan ke mobil ambulan, kemudian berjalanlah diiringi, ada yang dengan mobil, dengan motor. Istri kita atau suami kita, anak kita, cucu yang kita punya cucu, semuanya ikut mengantarkan kita. Kita mengetahui mereka semuanya. Ada yang menangis, ada yang bersedih, kita mengetahui. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira buat kita, manakala kita ini dibawa atau digotong, kita berada di atas keranda. Siapa yang menggotong kita, siapa yang membawa kita ketika kita mau diletakkan di dalam kubur yang di situ tidak ada siapa-siapa, nantinya cuma kita sendirian, yang tidak ada satu biji pun lampu penerang di tempat tersebut, melainkan gelap gulita yang luasnya hanya 1x2. Coba bayangkan, kalau beberapa hari lalu kita telah merasakan gelapnya malam karena tidak ada lampu, dan merasakan susahnya air karena PDAM mati, kita sudah enggak betah karena gelap, masuk rumah enggak betah, di luar panas. Coba kita bayangkan bagaimana ketika kita berada dalam kubur, kita sendirian, tidak ada siapapun yang menemani kita, semuanya berpisah. Istri yang mencintai kita berpisah dari kita, anak berpisah dari kita, apalagi harta benda berpisah dari kita. Kita hanya sendirian di dalam kubur, kemudian ditutup rapat-rapat, tidak ada penerang sedikit pun. Allahu Akbar. Bayangkan, itu semuanya akan terjadi pada diri kita. Saya dan antum semuanya akan mengalami itu semua. Saya dan antum akan memasuki lubang tersebut, pasti itu tidak bisa dipungkiri lagi. Sekalipun kita tidak tahu waktunya kapan, besok, lusa, seminggu, sebulan, setahun, kita tidak tahu. Itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita meyakini semua yang hadir di sini pasti akan mengarah ke sana, pasti akan tinggal di sana, di tempat yang gelap gulita, di tempat yang sangat sempit dan menyempitkan, di tempat yang sangat gelap daripada sesuatu tempat yang gelap. Tidak ada teman satu orang pun. Siapa teman setia kita? Jangankan sahabat, istri kita sendiri pun tidak ada yang berani menemani kita. Anak kita, cucu kita yang kita bangga-banggakan, mereka hanya bisa mengantar kita kemudian kembali lagi. Mereka hanya merasakan, ayah, kami sedih ayah, bunda, kami sedih bunda. Tapi hanya kata-kata itu saja, kita ditinggal sendirian. Mereka kembali ke istananya masing-masing, mereka kembali ke tempatnya masing-masing, dan kita ditinggal sendirian. Ya ikhwan, ini pasti terjadi pada diri kita. Ini bahan renungan kita. Dan Rasulullah menghabarkan kepada kita, manakala kita dibawa, digotong untuk diletakkan di dalam kuburan itu. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang dimana dia telah membawa bekal baik, membawa bekal ibadah, dia pandai berzikir, dia pandai bersolawat, dia pandai bertasbih, dia pandai bermuhasabah, dia pandai beristighfar, dia pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai ketika dia dimandikan sampai disolatkan, sampai digotong, dibawa untuk diletakkan di kuburan, dia tersenyum, dia senang. Bahkan dia berkata kepada orang-orang yang telah membawa dia, ya ikhwani, asri', wahai saudara-saudaraku, cepatkan,
lari, bawa aku ke tempatku sudah. Aku tidak betah lagi untuk tinggal di tempatku. Dia melihat kuburan itu bukan kuburan yang kalinya 1 kali 2, tapi kuburan yang dipandangnya adalah raudhah min riyadil jannah, sebuah taman daripada tamannya surga. Maka dia tidak betah, ingin cepat-cepat sampai ke tempat tersebut. Dia seraya menyatakan, wahai sahabatku, wahai saudaraku, percepatlah jalan Anda agar cepat-cepat sampai dan kau meletakkan aku di tempat itu. Dia senang dan dia bahagia. Bukan hanya taman yang dia lihat, tapi berbagai macam fasilitas dia saksikan pada saat itu. Karena Allah jadikan tempat itu menjadi sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan cahaya, tempat yang sempurna akan fasilitasnya. Itu yang kita inginkan ya ikhwan. Meskipun saudara kita, anak, cucu, bahkan istri tercinta kita meninggalkan kita, kita tidak sedih, kita tidak khawatir, kita akan senang, tersenyum, karena yang kita lihat itu adalah tempat yang sangat istimewa sekali yang sudah disediakan oleh Allah, berbagai macam fasilitas di dalamnya untuk kita. Tapi manakala orang tidak peduli dengan waktu-waktunya, dia abaikan kesempatannya, padahal dia sanggup untuk berzikir, dia sanggup untuk beristighfar, dia sanggup untuk bersolawat, dia bisa untuk melaksanakan ibadah, tapi dia acuh tak acuh, dia tak peduli, dia abaikan semuanya. Dia sibuk dengan hartanya, dia sibuk dengan usahanya, dia sibuk dengan bisnisnya, dia sibuk dengan aktivitasnya, sehingga dia lupa untuk persiapannya dia nanti di alam barzah, persiapannya dia di alam kubur, persiapannya dia nanti di akhirat. Yang demikian itu manakala dia dibawa oleh saudara-saudaranya untuk dikuburkan, dia akan menjerit dan menangis, wahai sahabatku, jangan aku dibawa ke sana. Dia teriak-teriak, tapi sayang, sungguh sayang, orang dengan cepatnya tetap akan membawa dia untuk lebih cepat sampai ke dalam kubur dan diletakkan di sana serta ditanam di sana. Sementara orang yang di dalam keranda itu menjerit-jerit, dia memohon, jangan aku dibawa ke sana, aku takut nanti aku berada di sana. Karena dia menyaksikan bukan tempat di mana disaksikan oleh umumnya manusia, yaitu kuburan, tanah. Tapi yang dia saksikan adalah kobaran api, yang dia saksikan adalah ular sujaul aqrab, yang dia saksikan berbagai macam ancaman. Dia saksikan sebagai lubang daripada lubangnya api neraka, yang di dalamnya terdapat api yang begitu menyala-nyala. Allah, bukannya dia tidak tahu. Kepada orang yang menyolatkannya, kepada orang yang mengabadinya, mulai ketika dia berpisah daripada ruhnya, dia sudah tidak nyaman, dia sudah ketakutan, dia sudah gemetar. Karena yang dia saksikan adalah bukan suatu kenikmatan, melainkan sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya akan terjadi, dan bisa terjadi dengan kita ya ikhwan, ayahanda dan bunda, manakala kita lalai kepada Allah. Di saat Allah berikan kesempatan kepada kita, manakala Allah berikan waktu kepada kita untuk bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita acuh dengan waktu tersebut. Kita lebih mengedepankan melihat televisi, lebih mengedepankan untuk jalan-jalan, berpoya-poya menghabiskan uang, kemudian mengunjungi pantai-pantai untuk bermaksiat kepada Allah, bukan untuk bertafakur.
dan sebagainya. Ya ikhwan, sebelum itu terjadi pada diri kita dan bisa terjadi kepada kita, maka kita bersama-sama mengantisipasi dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pada malam hari ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, karena istighfar ini adalah senjata yang paling ampuh untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dan kita terima serta kita sadari setiap dari kita tidak ada yang lepas daripada dosa, tidak ada yang lepas daripada kesalahan, termasuk saya sendiri. Pasti kita ini banyak kesalahannya, banyak dosanya. Tapi bukan berarti orang yang mulia itu orang yang tidak ada dosa ataupun kesalahan. Melainkan orang yang mulia, orang yang hebat adalah manakala dia berdosa, banyak kesalahan, tapi dia menyadari kesalahan dan dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kalau sudah Sayyidina Muhammad memberikan contoh kepada kita, Inilah astaghfirullahaladzim fi kulli yawmin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Aku selalu beristighfar kepada Allah setiap harinya tidak kurang daripada 70, dalam riwayat menyatakan 100 kali. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan untuk masuk surga, untuk pengampunan dosa. Rasulullah sudah ada jaminan diampuni dosa yang lampau maupun yang akan datang. Sudah ada jaminan masuk surga, masih beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kita lebih berhak untuk banyak beristighfar kepada Allah, karena tidak ada satu waktu yang kita lewati melainkan di situ ada terdapat dosa dan kesalahan. Mari pada malam hari ini kita bayangkan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, kemudian kita menjerit kepada Allah, minta maaf, minta ampun kepada Allah, karena tidak lepas kita ini dari monitornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 Allah'al-azim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Bayangkan semua dosa-dosa kita, menjerit hati kita masing-masing kepada Allah. Yang suami menjerit kepada Allah, yang istri menjerit kepada Allah, tidak ada ketika melewati masa-masa rumah tangganya daripada kesalahan dan dosa, melainkan semuanya diri kita itu tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Istri bisa jadi dosa dengan sebab dia melawan atau berkata-kata kasar dan sebagainya terhadap suaminya. Begitu juga suami mungkin didapatkan dosa dengan sebab melantarkan istri, anak dan sebagainya. Tidak ada salahnya pada malam hari ini sang istri memaafkan dosa sang suami memaafkan kesalahan sang istri, bersama-sama beristighfar minta ampun kepada Allah. Begitu juga anak. Tidak mungkin kita lepas daripada kesalahan dan dosa dengan kedua orang tua kita. Kita memohon kepada Allah, memohon ampun untuk diri kita dan memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Dan tidak mungkin dalam keseharian kita ini kita lepas daripada dosa dan kesalahan. Bayangkan itu semua, sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, apabila kita tidak minta ampun, minta maaf kepada Allah, maka niscaya yang kecil itu akan bertambah menjadi besar, bahkan akan menjadi seperti gunung-gunung. Maka sebelum itu
dosa dan kesalahan kita. Dan sebelum kita dipanggil untuk menghadap Allah, ini kesempatan buat kita untuk memohon kepada Allah agar memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa kita yang pernah kita lakukan, baik yang kita lakukan dari masa dahulu kita masih kecil, masih kita bujang sampai dengan saat ini, tidak ada salahnya. Ingatkan semuanya dosa kita, bayangkan semuanya. Dan sekarang hati kita masing-masing menjerit kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Al-Azim, astaghfirullah, Al-Azim, astaghfirullah, Al-Azim, astaghfirullah, Al-Azim, astaghfirullah, ya Allah. Al-Azim, ya Allah, Astaghfirullah, Al-Azim, Astaghfirullah. Dari hati kita keluarkan istighfar ini agar didengar oleh Allah dan diampunkan dosa kita oleh Allah, agar didengar oleh Allah dan dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Minta maaf kepada Allah dari hati kita yang tulus, dari lubuk hati kita, bahkan menjerit kita kepada Allah, agar pada malam hari ini semua dosa dan kesalahan kita betul-betul diampuni dan dibersihkan oleh Allah. Berkat istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Astaghfirullah al-azim, 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 ya Allah, ya Allah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Menjerit mohon ampun kepada Allah dalam hati kita masing-masing. Al-azim, astaghfirullah, inni ghafarud dzunub, sesungguhnya akulah yang dapat mengampuni semua dosa. La yaghfiru dzunuba illa ana, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bukan hanya dosa diampuni oleh Allah ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita memohon ampun kepada Allah, ternyata Allah lebih perhatian kepada kita daripada perhatiannya saudara kita, daripada perhatiannya istri kita, daripada perhatiannya keluarga kita. Ketika kita datang kepada Allah meminta maaf, meminta ampun dan menyadari akan perbuatan dosa dan kesalahan kita, ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana ghaffara, Allah mengampuni dosanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Diberikan harta, diberikan ampunan, diberikan surga, diberikan maaf, diberikan sebuah taman daripada tamannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah. Suaranya dikeraskan lagi sembari hati kita menjerit kepada Allah dan dilandasi dengan kekhusyuan dan keikhlasan, minta ampun semata-mata karena Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, pandang kami dengan pandangan ampunanmu ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Kami meyakini la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau ya Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah,
Allah. Juga ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Irhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihanilah ya Allah kedua orang tua kami seperti mana dia telah mengasihi kami ya Allah. Dia telah membesarkan kami ya Allah. Dia telah menyekolahkan kami ya Allah. Dia telah menjadi penyebab kesuksesan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Manakala kami masih bujang, kami selalu berkata-kata kasar kepadanya ya Allah. Kami tidak nurut kepadanya apabila diperintah ya Allah. Ya Allah, kami ingat sekarang betapa banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, pada malam hari ini kami mengangkat tangan, kami mohon ampun kehadrat-Mu ya Allah untuk diri kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Maafkan kesalahannya ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Terangkan kuburannya ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, sebuah taman daripada tamannya surga ya Allah. Terimalah istighfar kami ya Allah. Pahala yang Kau sampaikan dengan kedua orang tua kami manakala kedua orang tua kami sudah meninggal di alam kubur sana, biar mereka senang dan bahagia ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah ya Allah. Al-Azim ya Allah. Hamba-Mu telah berzikir, hamba-Mu telah beristighfar kepada-Mu ya Allah. Hamba-Mu telah bersimpuh, hamba-Mu telah bermohon ampun ke hadirat-Mu ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu yang begitu terbentang luas daripada murka-Mu ya Allah. Kasih sayangilah kami semua yang ada pada malam hari ini sedang berzikir dan menyaksikan zikir kami dimanapun mereka berada. Ampunkan dosa mereka saudara-saudara kami ya Allah. Semoga zikir ini menjadi kekuatan untuk saudara-saudara kami yang ada di Gaza, untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestin, untuk kesenangan orang tua kami di alam kubur, untuk ketenangan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Allah, untuk kesejahteraan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Ingatkan dan bayangkan dosa kita. Kita selama menjadi anak bagi orang tua kita masih kecil, dahulu banyak berbuat kesalahan kepada orang tua kita. Mintalah ampun dan maaf kepada Allah, dan mintalah ampun dan maaf kepada orang tua kita. Menjerit hati kita, minta maaf kepada orang tua kita. Wahai sang istri, manakala ada berbuat perbuatan yang tidak enak terhadap suaminya, mintalah ampun dan maaf kepada suaminya. Minta ampun kepada Allah, kerana ketahuilah kasih sayang Allah, ridho Allah ada dengan ridhonya sang suami. Wahai sang suami, manakala telah berbuat kasar dan sebagainya terhadap istrinya, mintalah ampun kepadanya, minta maaf serta minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa istri kami, dosa anak dan cucu kami ya Allah. Al-Azim, astaghfirullah, astaghfirullah al-Azim, astaghfirullah al-Azim, astaghfirullah al-Azim, astaghfirullah al-Azim, astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah al-Azim.
kami telah berzikir tauhid ya Allah, dan kami yakinkan manakala kami membiasakan zikir ini ya Allah, di saat kami datang ke hadirat-Mu hai Allah dengan mengucapkan zikir tauhid ini, maka niscayalah Engkau dapat menyelamatkan kami ya Allah. Engkau dapat memasukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, seperti mana kami dengar daripada kasih-Mu Muhammad, man akhirah kalamihi qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di masa akhir hayatnya menjelang matinya, menjelang dia datang kepada Allah, kemudian tidaklah keluar daripada lisannya melainkan kalimah la ilaha illallah, maka niscayalah dia datang kepada Allah membawa ridha Allah, sehingga dengan ridha Allah dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah 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 Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah 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 Allah, la ilaha illallah. Ya ikhwan, ya ikhwan, ya ikhwan, ya ikhwan, ya ikhwan, ayahanda bunda, kenapa kita mengulang-ulang terus kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu kalimah zikir tauhid, di mana ketika kalimah itu diucapkan oleh mulut kita di saat kita akan kembali kepada Allah,
menjadi dewa yang terakhir dalam hidup kita, diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala jannah, maka pasti pilihan kita hadiah dari Allah, yaitu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Maka ucapkan terus kalimat tersebut dari mulut kita untuk membersihkan pula dosa-dosa yang ada di mulut kita, yang mulut ini merupakan tempat dosa yang paling banyak daripada tempat-tempat yang lain. Karena dengan mulut kita bisa mendapatkan dosa berdusta, dosa ngumpat, dosa menggunjing orang, dosa sumpah serapah, dosa berkata-kata kasar, dosa sombong dan sebagainya. Ini dari mulut kita. Banyak sekali dosa yang mendapatkan sebab mulut kita. Lisan tidak bertulang, dia bisa berkata apa saja. Mungkin sekarang kita di sini bisa aman, kita di luar belum tentu bisa menjaga lisan kita. Tapi dengan terbiasa lisan kita dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengucapkan kalimah-kalimah tauhid, zikir-zikir tauhid, maka dosa yang banyak dilakukan oleh mulut ini mungkin berkurang, bahkan bisa menjadi tiada, bersih, karena tidak ada yang keluar daripada lisan ini melainkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk lisan kita, untuk mulut kita yang kian banyak dosa yang kita tidak sadari. Mungkin sebab kita berkumpul 1, 2, 3 orang, asyik kita bercerita, di situ kita tidak sengaja akhirnya sampai dengan pada titik kita membicarakan kejelekan orang lain, kemudian menggibah orang, kemudian ngumpat orang, kemudian namimah, mengadu domba, kemudian menggunjing, sumpah serapah keluar daripada lisan kita. Ya Allah, ampuni dosa lisan kami, ya Allah. Ampuni dosa mulut kami, ya Allah. Bersihkan mulut kami, ya Allah, dari dosa dan kesalahan setiap harinya keluar dan menumpuk-numpuk dosa disebabkan lisan dan mulut ini, ya Allah. Meskipun hanya sesaat kami berzikir kepadamu, kami yakin yang sedikit ini dengan landasan ketulusan dan keikhlasan kami berzikir kepadamu, kau dapat mengampuni dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh lisan dan mulut kami, ya Allah. Ya Allah, sebutlah nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, Allah akan bangga dengan kita. Allah akan dapat mengampuni dosa kita. Allah akan dapat memperhatikan kita. Allah akan dapat melindungi kita, karena yang keluar daripada lisan kita adalah Allah. Allah, Allah. Ya Allah, 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 Ar-Razzaq yang telah memberikan rezeki, ya Allah, Mun'im yang telah memberikan nikmat, ya Allah, Al-Hafidh yang telah memelihara kita, ya Allah yang telah melihat kita, yang telah memperhatikan kita, Allah yang telah memberi makan kita, memfasilitasi hidup kita, Allah yang berikan kesempatan kita untuk hadir pada malam hari ini, Allah yang telah memperjalankan kaki kita menuju masjid ini, Allah yang telah mengaruniai kita istri, Allah yang telah mengaruniai kita anak, Allah yang telah mengaruniai kita cucu, Allah yang telah memberikan segala-galanya untuk kita. Pantaslah lisan kita selalu mengucap ya Allah, 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 oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
kita. Keluarkan kalimah itu dari hati kita, akan dapat membersihkan hati kita, akan dapat membersihkan jiwa kita, akan dapat membersihkan mulut kita, menjaga lisan kita daripada perkataan-perkataan yang tidak elok. Ya ikhwan, ayahanda, menderita kepada Allah, mintalah kepada Allah sembari kita mengucapkan ya Allah, agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mintalah semua hajat kita kepada Allah, mintalah segala permohonan-permohonan kepada Allah. Niscaya Allah dapat mengabulkan hajat kita dan permintaan kita pada malam hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya oh ya Allah, ya Allah. Angkat semua tangan kita, angkat tangan kita, mengadahkan kepada Allah, meminta hajat kita kepada Allah. Mintalah segala keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita kepada Allah. Dengan lisan kita mengucapkan Ismul A'zam, niscaya Allah dapat mengetahui isi hati kita dan mengabulkan hajat kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angkat tangan kita, jangan diturunkan, dan memintalah kepada Allah segala hajat kita, niscaya Allah akan mengabulkannya. Ya Allah, 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 ya Allah. Kepada Allah, semua hajat dunia maupun hajat akhirat, tuangkan semuanya kepada Allah. Ya ikhwan, tidak ada yang memberi makan kita melainkan Allah, tidak ada yang memberi minum kita melainkan Allah, tidak ada yang memberikan kesehatan kepada kita melainkan Allah, tidak ada yang memberikan segala-galanya melainkan Allah. Ya Allah, Allah, ya 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 Allah. Jangan malu-malu lisan kita menyebut Ismul A'zam, jangan sungkan menyebut Ismul A'zam, jangan sungkan menyebut Ismul A'zam, karena ketika itu dikeluarkan dari hati kita dan dikeluarkan dari mulut kita, akan menjadi penyebab dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan, derajat kita diangkat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, angkat tangan setinggi-tingginya, memohon kepada Allah kesehatan hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita Indonesia. Oh ya Allah, ya Allah, ini kita berada di rumah Allah, di rumah yang paling elok, yang paling baik, yang paling cantik, yang paling mulia, yang paling agung, dan paling istimewa di dunia. Tiada tempat di atas kemuliaan tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
kami semuanya ya Allah. Jadikan kami apa-apa yang soleh ya Allah, dan saudara-saudara kami ya Allah, dan semua umatmu yang ada di Indonesia ya Allah. Lindungi daerah kami ya Allah, lindungi kampung kami ya Allah, lindungi provinsi kami ya Allah, lindungi negeri kami Republik Indonesia ya Allah. Jauhkan daripada mana bahaya ya Allah, menjadi kami dengan rahmat dan keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkan hajat kami yang punya bisnis, yang punya pekerjaan, ya Allah, dan perhatikan mereka ya Allah, yang sedang berjualan ya Allah, yang nganggur, memberikan pekerjaan mereka ya Allah, yang miskin kau kayakan mereka ya Allah, yang kaya semoga hartanya berkah ya Allah, yang hatinya baik kau luruskan ya Allah, yang hatinya gelap gulita kau terangkan ya Allah, yang tertutup dari hidayahmu kau buka hidayah ya Allah. Engkau peluk kami dengan hidayahmu ya Allah, engkau peluk kami dengan hidayahmu ya Allah, engkau peluk kami semuanya dengan hidayahmu ya Allah, engkau selimuti kami semuanya dengan rahmatmu ya Allah, engkau selimuti kami dengan Muhammad dengan rahmatmu ya Allah, engkau hujani kami dan keluarga besar kami serta sahabat kami dengan keberkahanmu ya Allah, dengan keberkahanmu ya Allah, sehingga hidup kami menjadi berkah ya Allah, hidup kami menjadi berkah ya Allah, hidup kami dan keluarga menjadi berkah ya Allah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatil alamin. Bismillah. Salatu wa salamun da'iman bila wa bimadillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, duhai Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon mengharap ridha-Mu ya Allah, mohon mengharap ridha-Mu ya Allah. Ridhai kami semuanya ya Allah, ridhai semua perkumpulan kami ya Allah, perkumpulan khususnya pada malam hari ini ya Allah. Ridhai ya Allah, ridhai bacaan kami, ridhai selawat kami, ridhai zikir kami ya Allah. Ya Allah, serta ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, sehingga tidak ada satupun yang keluar meninggalkan masjid ini melainkan semua dosa-dosanya sudah diampuni ya Allah. Tidak ada sedikit pun kesalahan yang masih ada dalam hati kami masing-masing ya Allah. Dan rahmati kami semuanya ya Allah, rahmati saudara-saudara kami ya Allah, serta hujani kami dengan keberkahan-Mu ya Allah. Dan ikatlah hati kami satu sama lainnya dengan mahabbah ya Allah, dengan cinta dan kasih sayang ya Allah. Hilangkan sifat kecurigaan dan suudzon dari hati kami dengan sesama kami ya Allah. Duhai Allah, kami mengharap dan memohon kepada-Mu ya Allah, pandang kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga pandangan-Mu itu dapat menerangkan hati kami yang gelap ya Allah, dapat meluruskan hati kami yang bengkok ya Allah, dapat memantapkan iman kami ya Allah yang goncang ya Allah. Ya Allah, pandang wajah kami, pandang hati kami ya Allah, pandang diri kami sehingga kami dengan pandangan-Mu menjadi hamba-hamba yang soleh ya Allah. Begitu juga ya Allah saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, tetangga kami, sahabat kami yang ada di sekitar kami ya Allah. Tanamkan di hati mereka hidayah-Mu ya Allah, sehingga terpanggillah mereka untuk dapat menghadiri majlis-majlis seperti ini ya Allah, untuk dapat memakmurkan masjid-masjid sekitarnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, demi kecintaan kami kepada-Mu dan kecintaan kami kepada kasih-Mu Muhammad, berikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah ya Allah, berikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah ya Allah, berikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu